Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Evi dari SMA Negeri 2 Sumedang. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang sistem koloid, mata pelajaran kimia kelas 11 semester 2. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mempelajari materi sistem koloid, kita perhatikan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, peserta didik harus bisa mengklasifikasikan suspensi kasar, larutan sejati, dan koloid berdasarkan data hasil pengamatan. Yang kedua, peserta didik diharapkan bisa mengelompokkan jenis koloid berdasarkan fasa terdispersi dan fasa pendispersinya. Yang ketiga, peserta didik diharapkan bisa mendeskripsikan sifat-sifat koloid, diantaranya efek Tyndall, gerak Brown, muatan listrik pada koloid, dialisis koloid pelindung, liofil, dan Leopold. Baiklah anak-anakku, sekarang kita perhatikan perbedaan dari campuran antara larutan sejati, koloid, dan suspensi seperti yang terlihat pada gambar. Contohnya larutan sejati tentu kalian sudah tahu, yaitu air dan gula, sedangkan ada campuran air dengan kanyi, hal itu ternyata dinamakan koloid, dan air dengan pasir disebut dengan suspensi. Bagaimanakah perbedaan dari ketiganya, dari larutan sejati, koloid, dan suspensi? Yang pertama, ukuran larutan lebih kecil dari koloid dan suspensi. Yang kedua, ukuran koloid di antara ukuran partikel larutan dan suspensi. Yang ketiga, larutan terdiri dari satu fasa, sedangkan koloid dan suspensi dua fasa. Larutan penyebarannya permanen, sedangkan koloid cenderung mengendap dan suspensi mengendap dengan cepat. Dan yang kelima, larutan dapat melewati saringan dan membran semi-permeabel, sedangkan koloid dan suspensi hanya melewati saringan. Selanjutnya kita perhatikan jenis-jenis koloid. Ada 8 jenis koloid. Yang pertama dinamakan busa atau buih. Fasa terdispersinya gas dan medium pendispersinya cair. Contohnya buih sabun dan krim kocok. Yang kedua, busa padat. Fasa terdispersinya gas, medium pendispersinya padat. Contohnya batu apung dan karet busa. Selanjutnya yang ketiga yaitu aerosol. Fasa terdispersinya cair, medium pendispersinya gas, contohnya awan dan kabut. Selanjutnya yang keempat yaitu emulsi. Fasa terdispersinya cair, medium pendispersinya cair, contohnya susu dan santan. Yang kelima, emulsi padat. Fasa terdispersinya cair, medium pendispersinya padat, contohnya keju, mentega, dan mutiara. Yang keenam, aerosol padat. Fasa terdispersinya padat, medium pendispersinya gas, contohnya asap dan debu. Yang ketujuh, bernama sol. Fasa terdispersinya padat, medium pendispersinya cair, contohnya cat, kanji, dan tinta. Dan yang terakhir, yang kedelapan, sol padat. Fasa terdispersinya padat, medium pendispersinya padat, contohnya kaca berwarna dan paduan logam. Selanjutnya kita perhatikan sifat-sifat koloid. Yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala pemantulan dan penghamburan cahaya oleh partikel koloid, seperti yang terlihat pada gambar. Sifat koloid yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan partikel-partikel pada koloid yang arahnya lurus dan tidak menentu, yang disebabkan oleh tumbukan antara molekul-molekul medium pendispersi dengan fasa terdispersi. Yang ketiga, muatan listrik pada koloid, diantaranya satu adsorpsi, adalah peristiwa penyerapan ion-ion oleh partikel koloid, contohnya koloid FeOH 3 kali dalam air
menyerap ion hidrogen atau ion H+, sehingga partikel bermuatan positif. Yang kedua yaitu elektroforesis, adalah peristiwa bergeraknya partikel-partikel koloid menuju elektroda. Partikel yang bermuatan negatif akan bergerak menuju elektroda bermuatan positif atau sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan koloid yang disebabkan oleh penambahan larutan elektrolit yang mengandung ion positif dan ion negatif. Ion yang efektif untuk menggumpalkan koloid adalah ion yang muatannya berlawanan dengan muatan koloid. Yang keempat adalah dialisis. Dialisis adalah suatu proses untuk menghilangkan ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Prinsip dialisis digunakan dalam alat cuci darah pada penderita gagal ginjal, di mana fungsi ginjal diganti dengan mesin dialisator. Yang kelima adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan pada koloid lain sehingga dihasilkan koloid yang stabil. Misalnya pada pembuatan es krim. Agar dihasilkan es krim yang lembut, perlu ditambahkan gelatin sebagai koloid pelindung. Selanjutnya liofil dan liopop. Sol liofil adalah sol yang fasa terdispersinya mempunyai kemampuan menarik medium pendispersinya, sehingga koloid bersifat kaku. Contohnya gelatin dalam air dan putih telur dalam air. Yang kedua sol liofob, yaitu sol yang fasa terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Contohnya AS2S3 dalam air dan belerang dalam air. Perbedaan sol liofil dan liopop adalah 1. Koloid liofil stabil, sedangkan liopop kurang stabil. Koloid liofil, gerakan Brown dan efek Tyndallnya kurang jelas, sedangkan koloid liopop sangat jelas. Koloid liofil umumnya dibuat dengan cara dispersi, sedangkan koloid liopop dengan cara kondensasi. Koloid liofil kekentalannya tinggi, sedangkan koloid liopop kekentalannya rendah. Selanjutnya, koloid liofil fasa terdispersinya mengadsorpsi molekul, sedangkan koloid liopop mengadsorpsi ion. Dan ciri yang terakhir, koloid liofil tidak mudah digumpalkan oleh elektrolit, sedangkan koloid liopop mudah digumpalkan oleh elektrolit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.